Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga kita selalu diberi kesehatan, kelancaran, keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sebelum belajar, mari kita berdoa dengan mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, hari ini kita akan belajar mengenai adaptasi dan klasifikasi makhluk hidup. Sebelum masuk ke pembelajaran, Ibu akan mengecek kehadiran terlebih dahulu. Di antara teman kalian, apakah ada yang tidak masuk hari ini? Ya, alhamdulillah ya, masuk semua. Alhamdulillah, kita akan masuk ke proses pembelajaran. Namun sebelum itu, Ibu ingin bertanya. Di sini siapa yang sudah tahu apa saja ciri-ciri dari makhluk hidup? Ya, jadi ciri-ciri makhluk hidup itu terdapat 8 ciri ya. Yang pertama adalah bernafas, yang kedua bergerak, yang ketiga makan dan minum, yang keempat tumbuh dan berkembang, yang kelima peka terhadap rangsangan, yang keenam berkembang biak, yang ketujuh adaptasi atau kemampuan makhluk hidup untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya, yang kedelapan yaitu pengeluaran zat sisa atau ekskresi. Bagus ya, kalian sudah tahu apa saja ciri-ciri makhluk hidup. Selanjutnya, apa yang dimaksud dengan klasifikasi? Jadi, klasifikasi itu adalah pengelompokan makhluk hidup berdasarkan ciri-ciri makhluk hidup kan ya. Jadi kita dapat mengelompokkannya itu sesuai dengan aturan-aturan tertentu atau jenis-jenis yang sesuai dengan apa yang ingin kita ketahui. Nah, sekarang Ibu ingin bertanya, apakah di lingkungan sekitar kalian pernah melihat persamaan atau perbedaan dari ciri-ciri yang kalian lihat dari makhluk hidup? Tujuan dari pembelajaran IPA ini adalah siswa dapat menjelaskan klasifikasi makhluk hidup. Yang kedua, membedakan variasi dan klasifikasi makhluk hidup. Yang ketiga, menemukan kriteria sebagai dasar pengelompokan organisme. Yang keempat, mengelompokkan organisme berdasarkan kriteria tertentu. Yang kelima, membedakan modifikasi dengan adaptasi organisme. Yang keenam, membandingkan adaptasi makhluk hidup terhadap lingkungannya. Yang ketujuh, mengidentifikasi macam adaptasi dari contoh yang diberikan. Dan yang kedelapan, menerapkan konsep klasifikasi dan adaptasi makhluk hidup dalam pembelajaran IPA di SD. Nah, itu adalah tujuan dari proses pembelajaran hari ini. Nah, setelah ini kita akan memasuki pada materi yang pertama, yaitu klasifikasi makhluk hidup. Dalam klasifikasi makhluk hidup, bisa kalian lihat di layar ya, ada variasi pada kucing, kemudian ada juga variasi pada tanaman bunga adenium. Nah, dalam hal ini ada yang disebut dengan klasifikasi. Klasifikasi itu adalah pengelompokan. Pada gambar yang pertama, di situ ada variasi kucing. Jadi kucing itu memiliki berbagai jenis ya, atau berbagai macam kucing. Nah, itu dikelompokkan atau diklasifikasi sesuai dengan variasinya. Begitupun dengan bunga ataupun dengan makhluk hidup lainnya. Pada klasifikasi makhluk hidup, terdapat macam-macam klasifikasi. Yang pertama ada klasifikasi sistem alami. Yang kedua itu adalah ada klasifikasi sistem buatan. Yang ketiga ada klasifikasi sistem filogenetik. Selanjutnya adalah sistem klasifikasi makhluk hidup. Ada beberapa tingkatan atau takson yang digunakan Linus sebagai berikut. Yang pertama ada kingdom, kedua ada phylum atau divisio, yang ketiga ada class atau kelas, yang keempat ordo atau bangsa, yang kelima familia atau suku, yang keenam genus atau marga, yang ketujuh spesies atau jenis. Nah, yang ketiga ada kunci determinasi. Para ahli biologi menggunakan alat bantu untuk mempermudah mengamati persamaan dan perbedaan ciri makhluk hidup yang akan dikelompokkan. Nah, alat bantu itu disebut dengan kunci determinasi atau kunci identifikasi. Nah, yang selanjutnya adalah adaptasi makhluk hidup terhadap lingkungannya. Jadi adaptasi itu adalah
Kemampuan makhluk hidup untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya agar tetap hidup atau survive dan berkembang biak. Ada beberapa macam adaptasi. Yang pertama, adaptasi morfologi. Nah, di sini kita ada contoh berbagai jenis adaptasi bentuk kaki atau cakar yang pada burung. Kemudian yang kedua ada adaptasi fisiologi. Yang ketiga ada adaptasi tingkah laku, yaitu cara penyesuaian makhluk hidup terhadap lingkungannya melalui tingkah laku. Adaptasi tingkah laku juga ditunjukkan oleh tumbuhan. Misalnya, di musim kemarau, tumbuhan jati menggugurkan daunnya sehingga tubuhnya tidak mengalami kekeringan. Contoh hewan yang beradaptasi sesuai dengan lingkungannya. Bunglon merubah warna tubuhnya sesuai dengan warna lingkungannya. Cecak memutuskan ekor dan meninggalkannya bila ada hewan yang akan memangsanya. Ada daun jagung menggulung apabila udara sangat panas. Apa yang dilakukan hewan untuk melindungi diri? Nah, di sini kalian harus dapat membedakan atau menjelaskan apa saja macam-macam adaptasi yang akan dilakukan oleh hewan untuk melindungi dirinya. Atau yang terakhir, apa yang dilakukan tumbuhan untuk melindungi diri sama ya, kalian juga harus dapat mencari contoh-contoh tumbuhan untuk melindungi dirinya. Demikian penjelasan yang dapat Ibu sampaikan mengenai adaptasi dan klasifikasi makhluk hidup. Kita simpulkan bahwa klasifikasi itu adalah pengelompokan makhluk hidup sesuai dengan ciri makhluk tersebut. Dan adaptasi adalah kemampuan makhluk hidup untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.